Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan topik 7 yaitu siklus proses bisnis akuntansi. Ini lebih kepada human capital atau manajemen sumber daya siklus penggajian. Jadi kita harus nanti mengidentifikasi di siklus penggajian itu seperti apa sama hmm, ada nggak kira-kira uh, tantangan gitu, terutama kaitannya dengan sistem informasi. Nah, jadi kalau siklus eh, SDM ini atau penggajian, dia serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan data yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Terus dia em, siklusnya ini mencakup merekrut, terus melakukan pelatihan, penugasan pekerjaan, kompensasi, evaluasi kinerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Sistem HRM ini dia menangani 5 tugas lainnya. Terus kalau sistem penggajian ini coba kita lihat ya di berikutnya. Oh, ada di gambar 17.2. Nah, jadi banyak ya untuk kita untuk sebelum ke penggajian itu pasti ada yang namanya kalau di sini time and attendance date. Jadi data. Jadi kehadiran misalkan kita lihat dari time waktunya, terus kita lihat dari mungkin nanti kalau yang sifatnya direct labor itu job time tickets, terus termasuk dari ketika kita meng-hiring ya, meng-hiring itu kan melakukan perekrutan itu nanti kita harus punya master data. Nah, nanti juga di penggajian ini kita akan lihat bagaimana pajaknya, karena kan tiap orang itu mungkin pengenaan pajaknya bisa saja berbeda. Tergantung nanti kan misalkan yang kayak single atau dia udah punya anak atau dan sebagainya dan atau termasuk jumlah pendapatan yang diperoleh nanti akan harus melihat eh, faktor teksnya. Terus juga tadi ya selain kehadiran terus waktu kerja juga nanti akan melihat di sini ada payroll ya, sistem payroll biasanya nanti pembayarannya seperti apa gitu kan. Pembayaran ke banknya, terus nanti apakah ada potongan-potongan termasuk nanti ke pemerintah atau ke apa perusahaan asuransi nanti itu harus dilakukan cek. Nah, nah ini pertanyaan yang penting ini sih lebih kepada hal-hal fundamental di manajemen sumber daya ya. Jadi kita harus melihat seberapa terampil. Nanti kan kalau keterampilan itu nanti akan hubungannya dengan efektivitas atau output yang mereka hasilkan. Itu. Jadi misalkan kita sudah melakukan pelatihan, sudah melakukan hiring itu kan cost. Apakah nanti sesuai dengan output yang diharapkan? Nah, itu kita lihat. Sistem ini memiliki karyawan untuk belajar relasi. Oke. Nah, kita lihat apa aja sih yang menjadi tantangan ketika melakukan atau apa ya ketika ada di siklus sumber daya atau pengajian ini. Yang pertama sih mirip ya dengan yang sebelumnya, data induk tidak akurat, kehilangan kerusakan data, perekrutan karyawan yang tidak berkualifikasi. Nah, ini juga atau pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Jadi ini ancaman-ancaman di awal ya, masalah umum ini maksudnya masalah yang di awal mungkin akan terjadi atau secara keseluruhan mungkin akan terjadi. Ya, ini pengendaliannya kalau terkait dengan informasi sensitif dan sebagainya itu ada kontrol akses. Terus kalau ada kehilangan data terus itu pasti kita harus nge-backup. Yang keempat adalah kalau perekrutan karyawan itu kalau misalkan dia nggak berkualifikasi ya mungkin di sini prosedur rekrutmennya yang kita perbaiki. Standarnya juga kita akan melihat pemeriksaan latar, latar belakang sebagainya.
Terus kalau pelanggaran hukum ketenagakerjaan, nah ini harus ada dokumentasi atas proses perekrutan. Jadi jejaknya itu filing dokumennya. Perekrutan itu ya kalau memang dia sudah diterima sebagai pegawai itu jangan sampai hilang. Itu di arsip satu filing biasanya. Nah, aktivitas kedua itu adalah memperbaharui data induk payroll. Ya, ancamannya ini dia berupa perubahan tidak sah terhadap data payroll sama pembaruan data yang tidak akurat. Nah, ini juga biasanya antara yang payroll dengan yang mungkin untuk update data ini dipisah, bisa kayak gitu. Jadi nggak satu orang, nanti bingung. Kemudian kontrol integritas, peninjauan rutin, ini contoh tindakannya. Nah, kemudian masuk ke validasi data kehadiran dan jam kerja ini em, bisa aja data waktu kehadiran itu nggak akurat. Karena kalau kita pakai mesin atau kadang mesin ya, misalkan mesin sidik jari itu kadang bisa ada potensi untuk error. Backupnya gimana? Apakah perlu manual? Nah, di sini. Atau juga perlu dua, dua, dua gitu ya. Manual juga atau butuh otomatis juga atau dia rutin rekapnya. Jadi masih bisa ke trace. Nah, bagian yang menyiapkan payroll ini dia akan ngecek kesalahan dalam pemrosesan gaji nih potensinya. Ya, pasti nanti ada check-in dulu sebelum nanti ada pembayaran kan. Harus ada dicek absensinya misalkan. Terus ada juga nanti penerbitan slip gaji, betul. Jadi tahu nih mana yang jumlah dipotong, mana jumlah yang dibayarkan dan sebagainya. Kemudian ada distribusi gaji, ini bisa jadi pencurian distribusi cek gaji, ya. Artinya di sini kita membatasi akses fisik cek kosong dan mesin tanda tangan, kemudian pembatasan akses ke sistem, betul. Kemudian penggunaan rekening terpisah untuk gaji. Jadi gaji sendiri mungkin terpisah ya sama rekening yang lain bisa jadi. Atau yang keempat adalah bisa nanti tugasnya terpisah antara kasir dengan yang menyiapkan uh, gaji dan sebagainya. Ya tadi distribusi gajian kita harus juga biasanya cek tanda terima ya selain nanti tadi tugasnya kita pisah-pisah. Jadi kalau kasir itu biasanya kasir itu memang khusus untuk bayar-bayar. Nah, terus bagian yang distribusi sama ASR ini juga dia orang yang terpisah. Ini ada pembayaran pajak dan sebagainya. Nah, gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan, terus pembayaran tidak tepat waktu, pembayaran tidak akurat. Ini kurang lebih sama sama yang sebelumnya. Itu. Nah, ini ya sebenarnya dari penggajian itu ada 5 step. Master data itu data pegawai, data pajak atau data asuransi itu harus ke capture dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kehadiran itu harus benar-benar sesuai dengan yang dengan lapangannya, dengan kenyataannya. Terus nanti pasti ketika gajinya sudah atau waktunya sudah sesuai, nanti akan masuk ke uh, payroll, jadi penyiapan pembayaran, kemudian baru nanti um, masuk ke pembayaran. Pembayarannya nanti biasanya melalui bank dan nanti akan uh, masuk ke pegawai. Nanti biasanya ada bukti atau slip gaji. Yang kelima itu baru nanti terkait dengan pembayaran pajak-pajaknya dan pengurang-pengurangnya. Kalau ada asuransi, asuransi, dan kalau ada potongan-potongan, misalkan pinjaman itu juga bisa gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan masuk ke topik berikutnya itu topik 8 terkait dengan General Ledger. Terima kasih.